dengan apa yang Ibu miliki dan sesuai dengan karakteristik sekolah. Tapi setidaknya kita sudah dapat gambaran nih, oh ternyata menerapkan kurikulum merdeka untuk mata pelajaran perkembangbiakan itu seperti ini. Oh begitu gitu. Oh project based learningnya, bagaimana membuat projectnya dalam mengajarkan perkembangbiakan itu, oh seperti ini. Oh, sudah ada gambarannya Bapak dan Ibu. Jadi kita tinggal mengembangkannya. Jadi sangat membantu ya Bapak dan Ibu ya. Oke lanjut Ibu. Selain belajar kita juga pasti berkarya. Ya, kita sekarang berkarya Bu. Nah, berkarya Bapak dan Ibu. Tanda kita, bukti kita orang yang terus berkembang, bukti kita sebagai guru yang mau terus berkembang, kita pastinya harus berkarya Bapak dan Ibu. Jadi jangan malu-malu nih Bapak dan Ibu untuk memvideokan apa yang telah Bapak dan Ibu buat. Seperti itu. Mungkin menurut Bapak dan Ibu itu hal kecil. Tapi hal kecil bagi Bapak dan Ibu mungkin hal besar bagi saya. Hal kecil menurut Bapak dan Ibu bagi saya sudah yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya karya, silahkan di-upload ke YouTube. Di-upload ke YouTube dulu, kemudian diakses nanti kemari. Jadi karya Bapak dan Ibu bisa dinikmati oleh orang lain Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa saling berbagi, saling menginspirasi dan berkolaborasi. Oke, melalui bukti karya saya Bapak dan Ibu. Selain kita membagikan karya kepada sesama rekan, Bu, Bapak, pastinya kita harus bisa lihat saran dan umpan balik sebetulnya. Kenapa? Karena kita harus introspeksi diri. Seorang guru harus berani belajar. Nah, ini platform yang keren ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi bolehlah dibuka dulu, kan bisa sambil dibuat di Google Play Store untuk mendownloadnya. Biar kita nikmati bagaimana kerennya dari platform Merdeka Mengajar ini. Oke, lanjut Ibu. Yang Bapak dan Ibu, platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana prakteknya? Kita lanjutkan kepada Ibu narasumber kita yang luar biasa, Ibu Haris Dayani. Terima kasih Ibu Haris. Silakan. Oke, terima kasih pemaparan dari Ibu Lucia Sihombing. Sangat keren sekali ya Ibu ya. Kepada para peserta, memang seperti yang dipaparkan Ibu Lucia Sihombing bahwa platform Merdeka Mengajar itu merupakan program Merdeka Mengajar episode ke-15 yang bertujuan untuk membantu para guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Menyediakan di platform Merdeka Mengajar itu akan ada latihan untuk meningkatkan kompetensi serta berkarya dan menginspirasi rekan sejawat. Oke, Ibu Lucia Sihombing, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke narasumber kedua, Ibu hebat kita juga, Ibu Haris Dayani MPD. Kepada Ibu Haris Dayani, kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Aisyah Marlian Daulay. Izin saya menjadi pemateri selanjutnya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah bergabung di room webinar kali ini. Saya Haris Dayani Sinaga, yang juga merupakan seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Binjai dan saat ini mengemban tugas sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, mengucapkan terima kasih. Dan ini video inspirasi adalah video yang dibuat oleh Kemendikbudristek beserta para ahli untuk menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian dalam peningkatan baik itu kompetensi profesional maupun personal. Sudah dapatkan Pak, Bu, di perangkatnya tampilannya seperti ini. Jadi kita sekalian praktek ya. Baik,
Jika sudah, silakan diklik video inspirasi. Di dalam video inspirasi ini ada bermacam topik-topik yang lagi hangat sekarang ini. Jadi, silakan Bapak Ibu pilih manakah video yang Bapak butuhkan untuk menambah referensi Bapak Ibu di dalam pemahaman, baik itu menyangkut kurikulum Merdeka maupun di dalam pembelajaran yang saat ini sedang digalakkan. Nah, di sini banyak ya. Jadi saya ambil contohnya satu, yaitu tentang pembelajaran. Memahami kebutuhan murid. Nah, di dalam topik memahami kebutuhan murid ini juga ada subtopik lainnya. Nah, contohnya memahami minat dan bakat siswa, mengembang tanggung jawab, maupun hak-hak dasar anak. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan mana kebutuhannya. Jika Bapak Ibu sekalian penasaran apa sih cara kita untuk memahami minat dan bakat siswa, silakan diklik di video tersebut. Nah, beginilah tampilannya, dan di dalam video ini juga ada deskripsi singkat dari isi video ini. Jadi, silakan pergunakan videonya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat? Silakan bisa dibagikan dengan cara mengklik bagikan video, lalu silakan share melalui media sosial yang Bapak Ibu butuhkan, baik itu via WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Silakan, maupun ke grup-grup pendidikan yang ada di handphone Bapak. Nah, itulah isi dari konten fitur platform Merdeka Mengajar untuk video inspirasinya. Nah, selanjutnya, apalagi sih fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar? Saya akan buka dari, bentar ya, kita bukanya dari ini ya Bapak Ibu, dari website sekarang. Dari website, saya di dalam ini kan juga ada 5 tadi yang dijelaskan, yaitu pertama video inspirasi, baru ada perangkat ajar. Nah, sebentar ya. Baik, tadi kita sudah membahas tentang video inspirasi. Nah, kita masuk ke pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini, apa sih fungsi dan manfaatnya? Pelatihan mandiri ini berfungsi untuk, yang ada di platformnya, untuk melatih kita pelatihan mandiri secara mandiri, mengadakan evaluasi pembelajaran maupun mengerjakan post-test. Jadi, pelatihan mandiri hadir menjadi bagian dari platform Merdeka untuk memuat berbagai materi pelatihan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah pelatihan mandiri ini bisa kita akses sesuai dengan kebutuhan kita, kapan saja, di mana saja, dan tergantung situasi kita. Jadi, mana yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, silakanlah akses pelatihan mandiri ini. Dan jika Bapak Ibu berhasil menyelesaikan pelatihan mandiri, di sini ada beberapa subtopiknya. Setelah kita klik, nah, ada di sini topik pelatihannya, Merdeka Belajar, Disiplin Positif, Merdeka Belajar juga lagi ada. Setelah diklik, Bapak Ibu akan disajikan lagi dengan beberapa modul. Baik, saya coba share dari baik. Kita masuk dulu ya.
guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini dia. Tadi kita masuk ke pelatihan mandiri. Jadi pelatihan mandiri ini bagian dari kita belajar mandiri. Ini ya tampilannya Pak di website. Baik, saya ambil contohnya satu kurikulum ya, karena saya lagi proses mengerjakan kurikulum. Nah, di topik kurikulum ini ada tujuannya. Kenapa kita harus mempelajarinya secara mandiri supaya pemahaman kurikulum dan pembelajaran ini dapat kita ketahui. Ada lagi topiknya murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Baik, setelah kita itu kita pilih. Halo? Suaranya coba Bu. Putus-putus ya? Jelas, jelas. 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 Saya tidak terlalu cepat kan menyampaikan materi? Tidak. Pas. Baiklah. Kita masuk ambil contohnya topik kurikulum ya. Baik, kita klik dulu kurikulum. Nah, ini untuk pelatihan mandiri ini, modul-modulnya tidak bisa terbuka jika Bapak Ibu tidak memulainya dari awal. Jadi harus secara berurut. Jika Bapak Ibu sudah berhasil, maka akan terbuka modul yang lain. Nah, diklik. Nah, silakan. Di dalamnya akan tersedia beberapa video yang disampaikan oleh beberapa ahli yang telah dipilih dari Kemendikbudristek. Silakan diklik. Dan ini wajib diselesaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dipotong-potong. Kenapa? Kalau di skip, kerugian ada sama kita. Untuk apa kita ikut pelatihan mandiri jika kita tidak mendapatkan ilmunya? Saya sudah merasakan sendiri, karena setelah saya mendengarkan secara keseluruhan video pelatihan mandiri ini, maka saya bisa menjawab refleksinya maupun post-testnya. Jadi coba kita keluar lagi. Selesaikan semuanya dan berakhir dengan refleksi. Nah, nanti setelah berhasil akan ada centang hijau. Baik. Oke, setelah selesai ini semua Bapak Ibu selesaikan, maka kerjakan post-test. Post-test ini untuk menguji pemahaman kita setelah kita mengikuti pembelajaran dari video-video yang telah disajikan. Nah, lakukanlah post-testnya dengan baik, maka jika Bapak Ibu sudah berhasil, akan ada jawaban dari mereka, dari sistem luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Namun, jika masih banyak soalnya yang salah, Bapak Ibu akan disuruh mengulangnya lagi. Anda perlu meningkatkan pemahaman Anda lagi. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya juga akan menginfokan, jika Bapak Ibu berhasil menyelesaikan topik-topik ini, yang pelatihan mandiri seperti kurikulum maupun perencanaan pembelajaran, maka Bapak Ibu nanti akan mendapat email dari Kemendikbudristek untuk menjadi calon kontributor bahan ajar. Jika mendapatkan email tersebut, Bapak Ibu akan di-add di dalam grup mereka dan akan diajak untuk berkolaborasi membuat perangkat ajar. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sharing, bisa berbagi. Jadi keuntungan dari Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan ini, Bapak Ibu akan diajak oleh Kemendikbudristek untuk berkolaborasi mengembangkan platform Merdeka Mengajar ini. Ya, demikianlah penjelasan saya untuk pelatihan mandiri. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah masih tentang belajar. Kita jalan-jalan dulu ke bukti karya. Baik. Bukti karya. Apa sih bukti karya ini? Bukti karya ini adalah hasil dari praktik baik Bapak Ibu sekalian di dalam pembelajaran. Dokumentasinya, karya ini menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah.
Jadi bukti karya ini adalah rekam jejak Bapak menjadi seorang pendidik. Inilah fitur-fiturnya. Jadi sebelumnya jika Bapak Ibu ingin melihat karya-karya dari guru-guru yang lain, pendidik lain bisa diakses di bukti karya ini. Tapi jika Bapak Ibu sekalian ingin mengunggah hasil karyanya, bisa dengan mengklik karya saya, lalu pilih tambah karya, bisa berupa video, dokumen teks, maupun audio. Jadi ini ada contoh ya, video saya ketika melaksanakan praktik baik dalam pemanfaatan portal rumah belajar. Jadi bisa kita add video. Nah, ada keterangannya, apakah Anda sudah memiliki video bukti di akun YouTube Bapak Ibu sekalian? Jika sudah, klik sudah. Maka nanti ini masuklah dengan akun Google Bapak Ibu yang mempunyai terdata YouTube-nya, akun YouTube-nya. Kalau saya, karena sudah ada, nanti tinggal di-add saja. Baiklah. Hasilnya seperti ini. Jadi, mungkin Bapak Ibu sekalian tidak percaya diri, aduh saya tidak punya bukti karya untuk video pembelajaran. Tidak usah takut, kita semua di sini adalah seorang pembelajar yang sejati juga, baru menjadi seorang pengajar. Jadi untuk melihat contoh-contoh video pembelajaran, Bapak Ibu. Pelan kali Bu suaranya Bu. Halo? Suaranya pelan sekali Bu. Pelan? Iya. Kurang kuat, kurang kuat. Kurang kuat, di sini sudah besar. Tes. Jelas, jelas. Bagaimana? Jelas atau tidak? Udah. Ini udah jelas Mungkin Bu. Tadi Bapak pelan, Ibu. jadi ngantuk. Oh, maaf. Baiklah, kalau untuk membuat video pembelajaran, Bapak Ibu jangan takut, kita punya tutorialnya juga, yaitu bisa pergi ke portal rumah belajar, di situ tersedia video-video pembelajaran yang sudah lulus sensor atau kurasi oleh Pusdatin Kemendikbud. Jadi, silakan dilihat contoh video pembelajarannya, lalu aplikasikan, diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi di karya saya ini tidak hanya video pembelajaran, tapi video project dari siswa juga bisa ditambahkan. Silahkan, sesuai dengan kebutuhan. Ataukah Bapak Ibu mau memberikan contoh juga boleh untuk guru-gurunya yang lain. Jadi kalau kita klik ini, nah di sini nanti Bapak Ibu bisa membagikan karyanya kepada rekan-rekannya dimanapun, izinkanlah mereka juga untuk mengoreksi apakah video ini bermanfaat sama mereka, itu akan menjadi masukan bagi kita. Jadi umpan balik yang mereka memberikan akan menjadi semangat bagi kita untuk lebih berkarya lebih baik lagi. Jadi inilah untuk bukti karya kita. Selanjutnya kita berangkat ke fitur asesmen murid. Baik, asesmen artinya penilaian, berupa penilaian diagnostik maupun berdasarkan fase literasi maupun numerasinya untuk mengukur, untuk melihat sejauh mana penguasaan siswa itu akan suatu topik. Jadi di sini kalau di dalam kurikulum Merdeka ada namanya fase atau tingkatan. Jadi sama saja untuk Bapak Ibu yang mengajar di kelas, misalnya saya di SMP, maka kita akan mulai di fase D. Baik, di fase D terapkan. Nah, kebutuhannya apa? Kemampuan literasi atau numerasinya. Jika literasi, klik literasi, lalu terapkan. Pilihlah, silakan dipilih sesuai kebutuhannya. Gunakan, nah di sini akan ada muncul detailnya, berapa soal, waktunya, dan lain sebagainya, daftar soalnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa memeriksa apakah asesmen ini sudah sesuai dengan
yang dibutuhkan. Baru klik gunakan assessment. Kita coba ya. Nah, jika kita mengklik gunakan assessment, jika kita mau membaginya secara online, bisa di-share linknya. Jika siswa kita tidak punya perangkat handphone, jarang, bisa dengan mengunduh secara offline, lalu silakan dicetak dan dibagikan kepada murid untuk diselesaikan. Jadi itulah untuk assessment muridnya ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan pergi ke fitur perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini adalah kebutuhan utama kita juga untuk melakukan pembelajaran. Nah, di perangkat ajar berisi tentang materi ajar berupa video pembelajaran juga bisa maupun buku teks. Di sini ada beberapa bagiannya. Ada mata pelajaran, juga ada fase. Fase, pilihlah yang mana sesuai dengan bidang studi yang Bapak ampuh atau Ibu ampuh. Saya bahasa Inggris dan mengajar di kelas 7. Jadi fase D itu kan di kelas 7 maupun 9. Jadi kita bisa filter. Misalnya saya filter kelas 7 saja deh. Baik, kita pilih. Terapkan. Nah, mau yang mana materinya yang dibutuhkan? Bisa, silakan diklik di sini. Misalnya kebutuhannya adalah it's nice to be friendly. Di sini jelas lengkap semua ya, ada capaian dan tujuan sama deskripsinya. Jadi sebenarnya di sini menuntut kita untuk lebih rajin mengeksplor masing-masing dari fitur platform Merdeka Mengajar. Jika Bapak Ibu ingin menggunakannya secara offline, silahkan di-download. Di-download, saya coba yang mana ya. Ini materi di semester 1. Nah, silahkan di-download. Buka. Tampilannya, semoga nggak salah buka. Salah. Baiklah. Jadi, silakan di-download. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut, semua kebutuhan Bapak Ibu ada di perangkat ajar ini. Jika belum ada, silakan selesaikan pelatihan mandiri supaya Bapak Ibu bisa berkontribusi dalam membuat perangkat ajar. Begitu. Baik, apalagi yang belum kita jelajahi? Pelatihan mandiri sudah, bukti karya sudah. Perangkat ajar, assessment. Baik, jadi ada 5 fitur utama dalam platform Merdeka Mengajar. Video inspirasi, video inspirasi, perangkat ajar, assessment murid, bukti karya, dan pelatihan mandiri. Jadi Kemendikbudristek sudah memang menyiapkan segala kebutuhan kita, barulah kementerian merilis kurikulum Merdeka. Karena itu, Bapak Ibu, silahkan pergunakan semua yang ada di sini, fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya platform Merdeka Mengajar saja, banyak platform milik pemerintah juga seperti portal Rumah Belajar dan yang lain-lainnya untuk mendukung pengembangan kompetensi Bapak Ibu dalam pembelajaran. Sekarang kan banyak bisa kita belajar mandiri, ada guru belajar dan berbagi dari SIM PKB. Jadi keputusan untuk masa depan anak kita ada di tangan kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu Ibu. Jadi ini masa-masa di mana kita memahami kurikulum Merdeka Ibu. Artinya guru-gurunya memang harus siap untuk belajar.
siap untuk perubahan yang memaknai memahami peserta didik. Jadi artinya Ibu tidak usah terlalu khawatir saat ini Bu. Katakan memang ada guru-guru kita yang sudah senior ya Ibu. Nah kita bisa pelan-pelan Bu. Pemerintah masih memberi waktu 2 tahun bagi kita untuk belajar. Sebelum pada akhirnya nanti pemerintah menetapkan di tahun 2024 kurikulum mana yang akan kita pakai. Jadi sekarang masa kita belajar lah Ibu. Nah mengenai platform Merdeka Mengajar Ibu, semua guru bisa memilikinya Ibu. Semua guru bisa memilikinya dari mulai kelas 1 sampai kelas 4 sampai kelas 12 itu bisa memiliki. Artinya pelan-pelan aja belajarnya Ibu. Jadi nggak usah terlalu khawatir apakah harus semua atau enggak. Ini masa kita belajar. Masa kita untuk mengenal apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana kira-kira untuk mempelajarinya. Jadi itu jawabannya ya Ibu ya. Jadi pemerintah tidak memaksa. Karena pemaparan Pak Menteri saat itu adalah tidak akan ada perubahan jika kita merasa terperintah. Tidak akan ada perubahan jika gurunya belum merdeka. Jadi gurunya yang betul-betul merdeka, merasa bebas, merasa tidak terpaksa untuk mengikuti kurikulum tersebut. Kira-kira demikian Ibu. Terima kasih. Saya minta kalau ada rekan-rekan yang lain untuk menambahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Lucia. Ada yang perlu ditambahkan Ibu Haris Dayani? Atau sudah? Saya rasa sudah cukup. Oke. Karena jika tidak ada pertanyaan lagi, kita ice break. Ada kuis yang akan saya siapkan. Oke, Ibu. Oke, ada terima kasih kepada Ibu Eka Nurbulan atas pertanyaannya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan raise hand dulu, Bapak Ibu. Atau saya lihat di kolom chat dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Dari Bapak Dr. Andes Al-Jufri. Kapan kurikulum merdeka dilaksanakan di sekolah? Sepertinya tadi jawaban Ibu Lucia sudah mewakili ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Al-Jufri masih kurang jelas Bapak? Sudah Bu. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian dari kolom chat ada juga dari Bapak Abdurrahman. Bagaimana cara menyampaikan kurikulum merdeka jika akses internetnya kurang mendukung? Oke, sepertinya juga itu tadi sudah dijawab Ibu Lucia ya, sudah lengkap sekali jawaban Ibu Lucia. Kalau memang tidak masih terbebani, ini kan masih proses ya Ibu ya, sampai 2024 tadi seperti yang disebutkan Ibu Lucia Sihombing. Oke. Ada yang bertanya oleh Bu. Oke, Ibu Santi Nasir, silahkan perkenalkan nama, asal sekolah, kemudian pertanyaannya Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan nama saya Ibu Santi Nasir SPD, berasal dari SMK Negeri Tikam bagian Barat Maluku. Yang saya, apakah kurikulum Merdeka Belajar ini materinya atau isinya itu terkhusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sama saja dengan kurikulum 2013. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Santi. Boleh langsung dijawab Ibu Haris Dayani, boleh? Baik, terima kasih Bapak Ibu Santi Nasir. Ya, pertanyaannya tentang bahasa Indonesia ya. Indonesia, iya Ibu. Jadi yang di kurikulum Merdeka, terutama di platform Merdeka Mengajarnya, itu kan ketika membuat bahan ajar itu udah ada ketentuan yang telah ditetapkan Kemendikbudristek. Jadi hasilnya yang fase-fasenya itu nanti akan ditentukan di kurikulum itu, di-share, kemudian diberikan kepada sekolah, otonomi sekolah, untuk menentukan materi manakah yang tepat, terutama untuk bahasa Indonesia. Jadi gambaran umumnya ada, tapi kembali lagi kepada pihak sekolah, materi ajar apakah yang paling urgensi, yang paling penting diterapkan di sekolah tersebut, tergantung kebutuhan
peserta didiknya juga. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Haris Dayani. Bagaimana Ibu Santi? Jelas. Puas ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Santi. Oke, masih ada pertanyaan dari kolom chat ya Ibu? Boleh Bu, izin bertanya. Oke, sebentar ya Bu ya. Sudah ada penanya Bapak Ibu ya. Yang pertama Ibu Saudur Silalahi, silakan Ibu. Halo, selamat sore Bu Aisyah. Selamat sore Ibu. Tadi saya raise hand, mungkin nggak terlihat ya. Sebenarnya saya bukan ingin bertanya, tapi ingin menambahkan penjelasan atas pertanyaan dari Ibu apa ya, yang dari apa tadi? Dari daerah Labuan Batu ya. Ibu apa tadi yang bertanya tentang apakah dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan platform Merdeka Mengajar ini? Ya, Ibu Eka Nurbulan, Ibu. Ibu Eka, begini Ibu Aisyah, saya kepala sekolah di SD Negeri di Kota Binjai. Ketepatan saya juga adalah kepala sekolah penggerak di Angkatan 2, dan saya adalah salah satu tim sosialisator kurikulum Merdeka untuk wilayah regional 1 Sumatera. Oke. Tadi Ibu itu kan bertanya apakah platform Merdeka Mengajar ini harus wajib digunakan oleh semua guru. Ini mungkin terkait dengan pilihan dari satuan pendidikannya mereka atas kurikulum Merdeka. Jadi begini, barangkali di dalam ruangan kita ini kita boleh berbagi ya Bu ya, tempat kita untuk berbagi. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah dan para guru yang ada di ruang Zoom ini, Kemendikbudristek itu pada tahun ajaran 2020-2023 menawarkan 3 kurikulum kepada kita, kepada satuan pendidikan dengan disesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat, yang ketiga kurikulum merdeka. Nah, ketika kita memilih kurikulum merdeka, ada 3 pilihan lagi. Ya, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mandiri belajar, kurikulum merdeka untuk mandiri belajar artinya satuan pendidikan itu menerapkan kurikulum yang sebelumnya ada, yang misalnya kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, namun mengadopsi sebagian kecil dari kurikulum merdeka. Misalnya yang diadopsinya P5-nya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tetap pakai kurikulum 2013, tetapi mengadopsi sebagian dari kurikulum merdeka. Untuk pilihan yang kedua, mandiri berubah, artinya satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka di mana perangkatnya semua itu yang disiapkan oleh Kemendikbudristek yang ada di platform Merdeka Mengajar ini, bisa dipelajari. Sedangkan pilihan yang ketiga itu mandiri berbagi, satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan merancang sendiri perangkat-perangkat ajarnya, dan itu menjadi kewajiban bagi sekolah penggerak. Nah, untuk pilihan pertama, kurikulum merdeka yang mandiri belajar, itu diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6, karena dia nggak pakai kurikulum merdekanya, hanya mengadopsi sedikit kan. Nah, sedangkan untuk mandiri berubah, itu untuk kelas 1 dan 4. Demikian juga dengan mandiri berbagi kelas 1 dan 4. Jadi Bu Eka, ketika nanti Bu Eka sudah menerapkan kurikulum merdeka di pilihan kedua, mandiri berubah, maka itu diperuntukkan untuk kelas 1 dan 4. Tetapi tidak menutup para guru Ibu di satuan pendidikan Ibu untuk belajar dari platform Merdeka Mengajar. Karena toh juga di tahun 2024, kurikulum merdeka ini menjadi kurikulum nasional seperti yang disampaikan oleh Bu Aisyah tadi. Jadi sekarang ini kita masa dalam pembelajaran. Demikian Bu, tambahan penjelasan dari saya. Ini saran Bu, saya sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan webinar yang dilakukan oleh DRB hebat kita. Tapi saya cemburu Bu sebagai kepala sekolah. Saya ingin sekali ada khusus untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah itu kalau dia mengerjakannya tugasnya benar-benar sesuai dengan jenis-jenis kompetensinya itu
Banyak sekali yang harus dikerjakan Bu, supaya jadi kepala sekolah yang inovatif, yang kreatif. Tapi saya nggak menemukannya gitu loh. Saya ingin sekali ada khusus untuk kepala sekolah gitu ya. Dan terkhusus juga untuk kepala sekolah penggerak. Makasih Bu Aisyah, Bu Arisdayani, tetap semangat. Oke Ibu, terima kasih Ibu Saudara Silalahi. Sarannya akan kami terima, akan kami pertimbangkan ya Ibu ya. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, sepertinya memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan ya Bapak Ibu ya mengenai platform Merdeka Mengajar ini. Cuma karena memang waktunya sangat singkat, kebetulan ini sudah jam 15.51, mohon kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat saja ya Bapak Ibu yang raise hand. Silahkan di kolom chat, kemudian nanti pertanyaannya akan kami rangkum, kemudian akan kami jawab melalui grup Telegram. Oke ya Ibu ya, maaf ya Ibu ya, karena memang waktunya tidak sangat terbatas sekali, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, tadi Ibu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi Ibu Haris Dayani Sinaga akan, apa katanya tadi Ibu Haris Dayani? Ada ice breaking Ibu? Ya, relaksasi dulu sebelum penutupan. Kenapa Ibu? Relax dulu. Oke, iya. Sebagai uji pemahaman juga. Oke, silahkan Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih menguji, bukan menguji sih, sharing sebagaimana kemampuan Bapak Ibu memahami materi yang kami sampaikan tadi, silakan kita bisa mengadakan ice breaking via kuisis, siapkan perangkatnya. Nanti ketiga orang yang memiliki peringkat paling atas dalam menjawab pertanyaan ini akan mendapat door prize. Door prize. Baiklah, saya izin share ya Bu Aisyah. Oke, silakan Ibu. Baiklah, saya share. Nah, silakan. Ini linknya.